minggu ini, pagi ini, kita boleh merasakan urapan Allah. Kita boleh merasakan kuasa Allah turun atas setiap kita. Kami rindu Tuhan hadir di Salatiga. Kami rindu Tuhan hadir di Papua. Kami rindu Tuhan hadir di Jawa Tengah, di Kalimantan, di seluruh Indonesia ini. Tuhan hadir melawat kami semuanya, Pak. Dan sampai akhir hidup kami tetap melayani. Ini hati kami, ini pujian kami, ini sembah kami, hanya untuk kemuliaan nama.
percaya pada kuasa-Mu yang besar. Kami yakin dan kami iman, tiada yang mustahil bagimu. Kau akan memulihkan kami dengan kuasa-Mu yang besar. Kau akan menyembuhkan kami dengan urapan yang daripada Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini. Engkau mengetahui hati kami. Engkau mengetahui pergumulan kami. Engkau mengetahui setiap persoalan dalam hidup kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan sanggup memberikan jalan keluar untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Saat ini yang kami merasakan sakit,
Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada yang saat ini berada dalam kelemahan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang lebih daripada apa yang diberikan dunia. Kami rindu Kau hadir saat ini Tuhan. Menjamah setiap kami pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kau menjamah setiap kami. Kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini boleh meninggikan nama Engkau, boleh menyukakan nama Engkau. Kami lebih percaya bahwa Engkau lah Allah di atas segala Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan terus berada di tengah-tengah kami sampai kami beroleh kasih karunia yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami awali ibadah kami pada pagi hari ini. Setiap orang yang percaya, mari katakan bersama-sama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan dikuatkan dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita akan percaya bahwa setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan ini Tuhan sudah selesaikan. Kau mau menjadi kuat. Selamat
sayang daripada Allah di pagi hari ini. Mari kita mau lebih lagi untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau katakan pada pagi hari ini bahwa Yesus adalah pemulihan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia akan memulihkan setiap hati yang terluka. Dia akan menyembuhkan setiap kita yang sakit. Dan Tuhan akan memuatkan setiap kita yang mengalami kelemahan. Haleluya. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik bagi kami. Haleluya. Mari lebih lagi masuk hadirat Tuhan. Kau akan pulihkan hati kami. Sebut nama Yesus. Berkati hidup kami Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya. Panggil nama Yesus. Kau hadir saat ini. Saya undang saudara semua untuk lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pujian syukur kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir pagi ini melawat kami. Ini hati kami Tuhan. Kami mau bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau dengan bukan. Kami mau menyembah Engkau dengan pujian-pujian. Haleluya.
percaya bahwa Engkau akan menjamahkan. Kami rindu Engkau pakai kami semakin luar biasa. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu Engkau menjamah. Kami rindu Engkau melawat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Berfirmanlah pagi hari ini Allah. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan suara. Biarlah hati kami menjadi orang-orang yang bisa mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang-orang hari ini banyak kali merindukan sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup. Dia merindukan sesuatu hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Oleh karena itu firman Allah, hidupkanlah apa yang masih sisa atau yang masih tinggal. Kita akan membuka Wahyu pasal 3 ayat yang kedua, bagian A. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Bagaimana Tuhan berbicara kepada jemaat Sardis yang masih tinggal, yang hampir mati? Itu kuatkan dan teguhkan dan bangunkan kembali. Ini saatnya kita fokus dari apa yang masih tertinggal, bukan apa yang telah hilang. Banyak orang-orang sudah mulai fokus kepada apa yang hilang, yang sudah pergi. Tapi yang Tuhan mau kepada kita pagi hari ini, kita harus fokus kepada yang masih tinggal. Hari-hari ini iblis ini membuat ada orang yang tidak fokus terhadap apa yang masih tinggal. Mereka fokus dengan apa yang hilang. Ini saatnya Tuhan berkata, apa yang ada di dalam hidupmu, bangkitkanlah dan bangunkanlah untuk mendatangkan mujizat Allah yang luar biasa. Katakan amin. Mari kita akan melihat apa yang hampir mati. Masih ada kesempatan. Saya seringkali melihat bahwa hari-hari ini kesempatan Allah yang luar biasa sedang Tuhan beri kepada kita ketika apa yang masih tinggal di dalam hidup kita, yang masih sisa. Tuhan katakan, ayo bangun. Sudah, jangan Anda putus asa, kata Tuhan. Masih ada yang ada di dalam hidupmu. Gunakan, pakailah apa yang ada di dalam hidupmu untuk meraih mujizat Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Ada 3 kebenaran, ada 3 berkat Tuhan yang harus kita alami. Yang pertama, ketika apa yang masih tinggal, kita mulai bangun, kita mulai teguhkan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa? Ada kehidupan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 40. Iya, bisa tolong. Yohanes pasal 4 ayat 49. Ya, begini firman Tuhan. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Naik dulu ayat yang ke-47 coba. Ayat yang ke-47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anak
sebab anaknya itu hampir mati. Anaknya hampir mati. Dia merasakan sesuatu, masih ada yang tinggal, saudaraku. Masih ada kesempatan untuk melihat kuasa kehidupan Allah luar biasa. Masih ada kesempatan yang luar biasa. Apa yang tinggal, yang masih ada dalam hidupmu, apa yang sedang hampir datang pada Yesus untuk mengubah kehidupan saudara yang hampir mati menjadi kehidupan yang full akan terjadi dalam hidup kita. Kita lihat ayat yang ke-50. Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Apa yang masih tinggal? Sesuatu yang hampir hancur hidup saudara, hampir hancur ekonomi saudara, hampir rusak dalam kehidupan saudara. Ketika engkau datang kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus, percaya akan perkataan Tuhan, so kita akan kembali melihat mukjizat Allah sudah terjadi di dalam rumah orang ini. Yang Tuhan mau buat kita hari ini, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkata anakmu hidup, dia percaya kepada perkataan Tuhan. Terus dia kembali, dia pulang di tengah jalan, mukjizat Tuhan sudah terjadi. Haleluya. Saya beritahu saudara, apa yang masih tinggal di dalam hidup saudara, ketika kau membawa kepada Yesus, saudara dengar, mukjizat akan terjadi di tengah jalan hidup saudara. Mukjizat akan terjadi di tengah jalan rumah tangga saudara, akan terjadi dalam waktu tengah jalan ekonomi saudara. Mukjizat sedang dipulihkan hidup saudara. Apa yang ada? Ketika Tuhan ngomong, bangunlah dan teguhkan apa yang hampir mati. Jadi masih ada sisa, masih ada satu hal yang bisa mendatangkan mukjizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Banyak orang fokus dengan apa yang hilang, tapi mereka tidak menyadari apa yang sisa di dalam hidup kita gunakan buat Tuhan, maka mukjizat akan terjadi buat hidup kita. Setuju? Kalau saya melihat hari ini, apa yang sisa ketika saudara bawa kepada Yesus, saudara akan bisa melihat mukjizat kehidupan Allah yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan, anakku hampir mati, tapi kan belum mati, masih ada. Kata hampir itu nyaris, sedikit, saudara, tapi belum sampai pada satu titik, masih ada sisa. Di sisa inilah sesuatu yang sedang nyaris. Maka kita akan melihat mukjizat Allah yang luar biasa untuk mendatangkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara, rumah tangga saudara. Di dalam pagi hari ini, katakan Tuhan, Engkau lihat keadaanku hampir hancur. Aku datang kepadamu Tuhan, tapi baiknya Tuhan apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberi jawaban kepada kita. Tuhan berkata, pergilah, anakmu hidup. Ketika kita datang di dalam suatu sisa-sisa apa yang ada dalam hidup kita, Tuhan memberi kepada kita sebuah kepastian hidup, mukjizat yang luar biasa. Orang ini percaya akan perkataan Tuhan. Orang ini percaya akan kuasa Allah. Dia percaya karena perkataan Allah itu roh dan hidup. Perkataan Allah itu hidup dan powerful. Ketika dia berkata anakmu hidup, orang ini percaya untuk mengubah apa yang sisa di dalam hidup dia, apa yang masih tertinggal, apa yang hampir mati, diubah ketika dia percaya akan kuasa Allah. Hari-hari ini
Bagaimana saudara percaya firman Allah atau tidak? Apakah sampai detik ini saudara percaya kepada perkataan Tuhan? Ataukah sampai detik ini saudara meragukan janji Allah? Ketika Allah berjanji kepada kita, ketika Allah berbicara kepada kita, percayalah, karena perkataan Allah itu ya dan amin. Hanya percaya dengan amin. Jangan saudara merasa ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin terjadi. Sesuatu yang hampir mati, sesuatu yang hampir mati. Jadi baik-baik ketika kita percaya kepada firman Allah, apa yang hampir mati, mujizat kehidupan terjadi buat hidup kita. Nggak perlu bagaimana keluarga saudara, bagaimana keadaan hidup saudara. Tuhan, aku udah hancur-hancuran, nggak mungkin terjadi mujizat Allah. Percaya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Yang kedua, yang pertama firman Allah berkata apa? Mendatangkan apa? Kehidupan. Yang kedua, mendatangkan keselamatan. Kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 sampai 44. Kisah Rasul pasal 27 ayat 42 sampai 44. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-42 sampai 44. Oh iya, boleh ayat 41 coba. Ayat yang ke-41. Tetapi mereka melanggar busung pasir, dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritanya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Bentar saudara, mungkin hari-hari ini kapal hidup saudara sedang terpukul dengan ombak demi ombak yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan ini. Sebab firman Allah berkata, haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak. Mungkin ekonomi sudah tidak bergerak, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa dengan baik-baik. Dan buritan hancur dipukul oleh gelombang yang hebat, luar biasa hancur. Mungkin hari ini kapal hidup saudara hancur-hancur. Saudara dengar baik-baik hari ini. Terus Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. saudara lihat, apa yang sisa dari kapal yang hancur ini adalah papan yang pecah, yang berjaga dengan aman. Mungkin hari-hari ini usaha saudara hancur-hancuran, yang adanya papan yang kecil, tetapi ketika itu dipakai akan membawa usaha kita mengalami selamat yang berjaga dengan amin. Sehingga banyak orang berkata udah hancur sudah, tapi tidak tahu ada papan-papan, ada pecahan-pecahan kapal yang masih tersisa, yang dipakai bisa untuk sampai ke dalam kehidupan kita dan kebebasan hidup kita. Ketika Paulus dengan semua tahanan yang ada, ketika ombak yang begitu hebat, begitu luar biasa menghantam sampai pecah, tapi di balik pecahan papan itu bisa dipakai untuk menolong kita menjadi orang yang selamat. Dengan baik-baik perkataan saya, kadangkala apa yang buat kita itu sekecil seperti itu, kalau kita pakai kita akan selamat sampai pada tujuan yang berjaga dengan aman, sampai ke darat. Oleh karena itu saya beritahu saudara, mungkin papan saudara yang uang Tuhan saya yang punya uang 100.000. Dulu kita punya uang miliaran, kita punya uang banyak, tapi hancur usaha
nama Yesus akan menjadi orang-orang yang akan menyelamatkan kehidupan keluarga saudara dan usaha saudara. Mungkin berkata Tuhan, hanya mesin ini yang sisa. Tapi ketika saudara gunakan itu buat Tuhan, benar-benar saudara lakukan, itu akan menyelamatkan keluarga saudara dan hidup saudara. Yang menjaga amin. Yang penting buat hidup kita, pakai papan-papan yang sisa. Untuk apa? Keselamatan. Orang-orang ketika dia mulai berenang, dia melihat papan-papan yang hancur, dipakai saudaraku menjadi alat pelambung untuk menjadi penolong buat dia sampai ke darat. Dan saya beritahu pada saudara, Tuhan bisa pakai di balik kehancuran saudara. Masih ada sisa-sisa yang bisa menolong hidup saudara yang menjaga kami. Cuma lagi, apa yang hancur hari-hari ini dalam hidup saudara? Tapi percayalah, di balik kepingan-kepingan yang hancur, itu ketika kau pakai di dalam nama Yesus, akan menolong hidup saudara sampai di dalam daratan hidup saudara. Ketika papan itu dipakai, mereka sampai ke darat, mereka selamat, haleluya, tidak ada satupun yang mati. Saya bersyukur dengan kebenaran firman Allah buat pagi hari ini, buat hidup kita. Jangan pernah merasa Tuhan hanya segini, Tuhan hanya segini, Tuhan hanya segini. Dengar baik-baik, ketika itu papan kehidupan saudara, papan ekonomi saudara yang dikit, papan hidup saudara yang tidak banyak, ketika engkau gunakan dengan baik, ketika engkau berenang, engkau berusaha dengan penuh semangat agar sampai di dalam daratan, haleluya. Sayangnya, ketika banyak orang-orang Kristen ketika mengalami kehancuran, mereka berada di dalam laut dengan pesimis dan berkata, Tuhan, gak ada keselamatan sudah, Tuhan tidak ada pertolongan sudah. Tuhan katakan, ada papan itu, ada papan itu. Kamu bisa, haleluya, pegang papan itu. Mungkin imanmu, mungkin ekonomi sedikit, mungkin keuanganmu yang sedikit, mungkin ke kemampuanmu, saudara. Tapi kalau saudara gunakan dengan tujuan yang luar biasa, itu akan membawa kepada kita dengan keselamatan sampai di dalam apa? Darat kebebasan luar biasa. Saya percaya pagi hari ini, jangan pernah meremehkan apa yang sisa buat hidup kita. Saya percaya, kalau saudara merasakan hal ini, untuk berkata Tuhan, tidak ada lagi, Tuhan ingin katakan apa yang masih sisa. Saudara lihat, janda Safat, dia hanya memiliki segenggam tepung dan minyak yang sedikit yang boleh. Itu hanya yang sisa. Dia nggak memiliki apa itu banyak, tetapi dengar baik-baik. Ketika Tuhan ingin kita menggunakan apa yang masih tinggal, apa yang masih sisa di dalam hidup saudara, ketika itu saudara gunakan dengan ketaatan saudara kepada Tuhan, mujizat pemeliharaan itu terjadi. Yang ketiga, ada pemeliharaan Allah. Kalau kita melihat di dalam pasal yang ke 1 Raja 18 ayat 11-12, tolong bisa bacakan. 1 Raja 18 ayat 11-12 dengan jelas katakan luar biasa bagaimana 1 Raja pasal 18 ayat 11 dan 12. 1 Raja pasal 18 ayat yang ke 11-12. Silakan. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat
salah, pasal 17 ya, pasal 17. Iya, coba kita lihat pasal yang ya, pasal 17, maaf saudara. Pasal 17 ayat yang ke 12, 11, 12. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 dan 12. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara lihat bagaimana akhir. Sebab janda Sarfat ini berkata, kalau aku makan ini sudah mati sudah. Dia hanya memiliki segenggam. Ada sesuatu yang sisa. Hanya minyak yang sedikit. Tapi ketika kita dasari semuanya di dalam firman Allah, kita akan mendatangkan pemeliharaan Allah yang berkelanjutan. Yang setuju katakan amin. Yang penting buat hidup kita apapun yang sedikit. Bagaimana wanita ini diajar oleh Tuhan untuk hidup dengan iman. Saya percaya iman mendatangkan mujizat Allah, iman mendatangkan kuasa pemeliharaan Allah, iman mendatangkan providensinya Allah. Ketika kita percaya kepada firman Allah, walaupun itu hanya segenggam apa yang kita miliki, ketika kita taat kepada Allah, mujizat pemeliharaan Allah pasti terjadi. Coba lihat ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepada, "Janganlah takut, saudara." Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat providensi Allah terjadi? Yang pertama, jangan izinkan roh ketakutan menguasai saudara. Firman Allah berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Titik. Allah mau kepada kita, kalau saudara ingin melihat apa yang sisa, melahirkan mujizat, mendatangkan kuasa Allah yang luar biasa terjadi dalam hidup kita, adalah jangan takut. Yang kedua, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Saudara ingat, yang kedua, orang ini rendah hati sekali. Yang saya katakan amin. Dia lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Ini paling gak enak. Kalau kita disuruh dengan Tuhan memikirkan orang lain daripada kita sendiri, ini adalah peperangan, betul tidak? Apa tuh minyak segenggam, apa tuh tepung yang segenggam bisa dimakan 3 orang? Haleluya! Mujizat akan datang kepada orang yang rendah hati. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkata, "Aku mengasihi orang yang rendah hati." Terjemahan berkata, "Aku akan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati." Ketika engkau rendah hati, saudara mengutamakan orang lain, saudara mengutamakan orang lain, Allah akan berkati. Haleluya! Ketika engkau memberi kepada orang lain, Allah akan memberkati dengan baik-baik. Kerendahan hati adalah kunci melihat pemeliharaan Allah terjadi buat hidup kita, walaupun itu hanya sisa. Mungkin orang berkata, "Aku mana? Yang aku mana? Bagianku mana?" Tetapi orang ini dah, jangan takut, buatlah lebih dahulu buat. Mungkin orang berkata gini, Elia ini egois, masa janda suruh buat terus kasihkan. Kerendahan hati tidak pernah berpikir ke dirinya sendiri. Dia pasti mengutamakan orang lain. Baru lihat mujizat yang kedua, yang ketiga. Firman Allah berkata apa? Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayanmu tidak akan habis, dan minyak dalam puri-puri itu pun tidak akan berkurang
sampai pada waktu Tuhan memberi apa? Hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Lihat penglihatan Allah yang begitu kontinu terjadi. Yang pertama, Tuhan katakan jangan takut. Apa yang masih sisa buat hidup kita? Jangan takut. Tetap percaya Allah menyertai saudara, pasti mukjizat Tuhan terjadi. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, taat sama Tuhan, mukjizat terjadi. Buat wanita ini bergerak sesuai dengan firman Allah. Wanita ini bergerak dengan apa kata Tuhan. Ketika dia buat, saudaraku, minyak tetap ada. Ketika dia masih buat, saudaraku, ketika dikasihkan sama Elia, apa itu tepung di dalam apa itu tempat itu, ada lagi, buat lagi, ada lagi, terus sampai beberapa waktu lamanya. Sampai tahu dia musim ini, ketika engkau betul-betul sama Tuhan sungguh-sungguh, saudara rendah hati, saudara betul-betul utamakan Tuhan, saudara betul-betul berbuat dalam satu ketaatan, saudara, apa yang sisa dalam hidup saudara akan memelihara hidup saudara di dalam pemeliharaan Allah yang luar biasa. Yang pertama tadi, apa yang sisa ketika saudara percaya sama Tuhan akan mendatangkan kehidupan. Yang kedua, apa yang sisa dalam hidup ini, papan-papan pecah-pecah dalam hidup saudara, saudara pun akan benar-benar akan mendatangkan selamat dan tidak ada kehancuran dalam hidup saudara. Yang ketiga, ada providensi Allah, ada pemeliharaan Allah yang sedang Tuhan kerjakan buat saudara pagi hari ini. Yang perlu dikatakan amin. Kita tidak fokus dengan apa yang hilang, kita fokus dengan apa yang masih sisa. Berkata Tuhan, ini segenggam minyak, ini segenggam tepung, ini Tuhan, apa itu minyak yang sedikit, gunakan buat kemuliaan Allah. Mukjizat akan berlangsung begitu luar biasa terjadi. Mari hari-hari ini Tuhan berkata, mengalami kuasa. Haleluya, kata Tuhan, aku ingin mengalami hal-hal yang dahsyat terjadi. Aku ingin mengalami perkara-perkara yang dahsyat terjadi di tahun ini. Walaupun hari-hari ini sulit, dan semuanya serba susah, tapi masih ada yang sisa, masih ada yang tertinggal di dalam hidup saya, masih ada saya gunakan untuk mendatangkan kuasa dan kemuliaan Allah terjadi. Kita akan lihat Yesus kemuliaan. Tuhan akan memberkati engkau pagi ini. Mungkin apa? Mungkin berkata Tuhan, uang kau sedikit, buat usaha gak mungkin, jalan. Tapi sudah percaya dengan Dia, itu akan berlanjut di puasa. Karena ada Allah sanggup untuk mengadakan pelipat gandaan. Dia sanggup untuk memberi kehidupan. Dia sanggup memberi selamat. Ketika kita percaya di dalam Tuhan. Kita akan nyanyikan Yesus kemuliaan. Haleluya. Biarkan apa yang masih tinggal Tuhan akan bangun. Jangan sudah berkata udah apa, sudah gak bisa apa-apa. Apa yang masih tinggal, apa yang masih ada papan-papan kehancuran. Kemuliaan pulihkan hati. Yesus kemuliaan. Katakan berkati Tuhan, Berkati hidupku. katakan Yesus kemuliaan-Mu. Yesus Haleluya, kemuliaan haleluya. pulihkan hati. Jesus, Yesus
ada di dalam rumah saudara. Mungkin sesuatu yang mungkin tidak terlalu berarti, tapi bagi Allah itu berarti. Tuhan katakan, ayo bangun dan teguhkan kembali apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Kenapa Tuhan berbicara seperti itu kepada jemaat Sardis? Supaya Tuhan ingin menyatakan kuasa kehidupannya, Tuhan ingin menyatakan kuasa keselamatannya, Tuhan ingin menyatakan kuasa pemeliharaan yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin yang adanya papan-papan pecahan daripada kehancuran hidupmu, hanya papan-papan kerentuhan, hanya papan. Tapi ketika kau menggunakan, engkau akan sampai di dalam darat, engkau akan sampai di dalam sebuah kemuliaan Allah yang luar biasa. Tuhan katakan pagi hari ini jangan putus asa. Apa yang hampir, apa yang hancur dan nyaris, mujizatku akan mendatangkan kehidupan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku udah hancur. Aku sudah mengalami banyak hal di dalam hidup ini. Lihat, Tuhan menjawab setiap pergumulan. Mari hari ini angkat tanganmu di hadapan Dia. Bapa, aku mempercayai kuasa-Mu. Suara pujian syukur berkuasa luar biasa. Berkuasa luar biasa. Kuasa-Mu hari ini, kuasa kehidupan, kuasa keselamatan, dan kuasa daripada pemeliharaan Allah terjadi. Ia percaya bila kuasa Allah terjadi luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu buat kami pagi ini, karena kami tahu betapa hebat dan kuasanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Biarkan pagi ini hatimu terbuka buat Kami mempercayai kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun yang saat ini yang hampir mati, apapun yang saat ini ada di dalam kehidupan kami yang tidak ada harapan, saat kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, kami mempercayai ada sesuatu yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang sisa di dalam kehidupan kami yang rasanya tidak berarti, saat kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau dapat mengubahkan apa yang tidak berarti menjadi sesuatu yang berarti, apa yang tidak berharga dan Engkau ubahkan menjadi sesuatu yang berharga. Apapun yang hampir mati di dalam kehidupan kami, Engkau akan ubahkan ada kehidupan yang Kau berikan buat kami. Ada keselamatan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, pemeliharaan-Mu, providensi-Mu yang luar biasa itu tetap ada buat kami semuanya. Kami mengamini firman-Mu pagi ini, itu akan tergenapi buat kami semuanya, buat semua sidang jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, di mana saja mereka berada Tuhan. Baik yang ada di kota Karanganyar, baik yang ada di Surabaya, baik yang ada di Kalimantan, baik yang ada di Jayapura, baik yang
Pagi ini Engkau bekerja, lakukan sesuatu yang terbaik bagi umat-Mu, terutama kepada mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami sesuatu hal yang terakhir di dalam kehidupan mereka, sesuatu yang hampir mati di dalam kehidupan mereka. Engkau datang memberi kehidupan, Engkau datang memberi keselamatan, dan Engkau datang untuk memberi providence yang penuh buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati umat-umat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu dengan berkat yang khusus yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan dengan berkat-berkat yang penuh yang daripada Engkau. Apapun yang saat ini sedang terjadi di bangsa kami minta kepadamu kehidupan yang daripada Allah turun atas bangsa kami, keselamatan yang daripada Allah turun atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Demikian juga pemeliharaan yang penuh yang daripada Allah turun atas bangsa kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tangan di hadapan Dia. Biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah segala rumah tanggamu, kekuatan dan kesehatanmu di dalam nama Tuhan. Diberkatilah engkau, dilindungi hidupmu dari segala galanya dari Tuhan. Jauh dari malapetaka dan sakit penyakit. Engkau akan hidup di dalam pemeliharaan Allah sampai selama-lamanya. Kehidupan, keselamatan, dan pemeliharaan Allah itu terjadi walaupun itu dari awal dari hal yang sedih. Amba minta kepada Engkau pagi ini Bapa, berkati umat pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam nama bagi Tuhan.